Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika. Pada video kali ini saya akan bagikan resep brownies cup lumer ekonomis cuma menggunakan satu telur. Hasilnya banyak banget. Ini cocok dijadikan usaha rumahan ya teman-teman, atau dijadikan ide jualan isian snack box ya. Rasanya beneran enak banget, lumer di mulut. Nah, kalau dimakan dingin pastinya lebih nikmat ya teman-teman. Bikinnya sangat gampang tanpa menggunakan mixer. Jadi buat teman-teman yang nggak punya mixer di rumah, bisa coba resep ini ya. Nah, sebelum kita lanjut ke videonya, boleh dong teman-teman pencet tombol subscribe, like, komen, dan tekan tombol loncengnya juga biar nggak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Terima kasih banyak. Biar teman-teman nggak penasaran lagi, langsung aja kita simak gimana cara pembuatannya. Pertama, kita siapkan bahan keringnya dulu. Tambahkan 200 gram tepung terigu protein sedang atau sebanyak 20 sendok makan, dan tambahkan juga 30 gram atau 4 sendok makan coklat bubuk, dan tambahkan juga soda kue sebanyak 1 sendok teh dan baking powder seperempat sendok teh. Nah, sebaiknya ini kita ayak dulu biar nggak ada bahan kering yang bergerindil. Biar rasanya lebih enak, tambahkan seperempat sendok teh garam, lalu kita campur rata. Nah, kalau udah tercampur rata, ini kita sisihkan dulu ya. Nah, sekarang akan kita bikin untuk bahan cairnya. Siapkan 300 ml air dan tambahkan 2 saset susu kental manis coklat. Lalu kita campur rata. Nah, kalau udah tercampur rata, ini akan kita sisihkan dulu. Langkah selanjutnya, kita siapkan wadah, pecahkan 1 butir telur. Di sini saya pakai yang ukuran agak besar ya teman-teman. Gunakan yang suhu ruang. Lalu tambahkan juga 200 gram atau 14 sendok makan gula pasir dan seperempat sendok teh vanili bubuk. Lalu akan kita aduk menggunakan whisker selama 3-5 menit ya teman-teman, sampai adonannya pucat. Nah, sekitar 4 menitan ini udah cukup ya teman-teman. Sekarang kita akan tuang bahan cairnya perlahan sambil kita aduk. Nah, setelah bahan cairnya masuk semua, sekarang akan kita tambahkan dengan bahan kering. Kita masukin bertahap juga, sambil terus kita aduk. Nah, kalau udah tercampur rata seperti ini, kita tambahkan 150 ml minyak, lalu kita campur rata. Nah, kalau teman-teman mau mengganti dengan margarin, itu juga boleh banget ya teman-teman. Lalu kita campur lagi menggunakan spatula, memastikan adonan benar-benar tercampur rata ya, dan nggak ada lagi endapan minyak di bagian bawah, karena bisa membuat bulu kita bantet ya kalau adonannya belum tercampur.
Nah, kalau udah tercampur rata, ini akan kita masukin ke dalam cup 50 ml seperti ini. Nah, kita isi cukup setengahnya aja ya teman-teman, soalnya nanti saat dikukus dia akan mengembang. Nah, ini saya bikin segini dulu dan siap untuk kita kukus. Sebelumnya kukusannya udah dididihkan dan ini akan kita kukus selama 15 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Dan jangan lupa juga kita tutup serbet seperti ini ya. Nah, ini browniesnya udah mateng ya. Sekarang akan kita kukus sisa dari adonan. Nah, selanjutnya kita akan siapkan untuk saus coklatnya. Siapkan panci memasak, tambahkan 1 saset susu kental manis coklat dan tambahkan juga 250 ml air. Nah, kita sisihkan sedikit untuk campuran tepung maizenanya. Sebelum kita campur tepung maizena, kita aduk rata dulu ya. Nah, sekarang kita siapkan 1 sendok makan tepung maizena, tambahkan sedikit air yang kita sisihkan tadi, lalu kita campur rata. Nah, kalau udah tercampur rata, kita tuang ke dalam panci. Lalu masukin lagi sisa dari air tadi, lalu kita campur rata. Nah, ini siap untuk kita masak ya. Kita masak menggunakan api kecil aja ya teman-teman, sambil terus kita aduk dan kita masak sampai mendidih. Nah, kalau udah mendidih kita tambahkan coklat batang sebanyak 100 gram. Kalau teman-teman mau lebih ekonomis lagi, boleh ditambahkan 50 gram ya teman-teman. Dan ini akan kita masak sampai coklatnya itu meleleh dan mendidih ya teman-teman. Nah, kalau udah mendidih dan meleleh seperti ini, kita matikan api kompornya ya. Nah, di sini saya akan tambahkan 1 sendok makan margarin biar lebih mengkilap ya teman-teman. Kalau nggak ditambahin juga boleh, jadi ini opsional aja. Akan kita campur rata. Nah, ini akan kita sisihkan dulu sambil menunggu brownies yang sisanya tadi matang ya teman-teman. Nah, kalau udah matang semuanya, siap untuk kita tuang saus coklatnya sebanyak 1 sendok makan aja atau secukupnya ya. Di satu resep ini saya dapatnya itu 36 buah brownies cup seperti ini ya teman-teman. Jadi ini cocok banget nih dijadikan ide jualan atau isian snack box. Nah, juga cocok nih dijadikan cemilan atau menu takjil kita ya. Rasanya beneran enak banget nih teman-teman, nggak mengecewakan ya. Walaupun cuma menggunakan 1 telur, hasilnya beneran enak banget. Nah, di sini saya akan tambahkan topping ya teman-teman. Toppingnya sesuai selera aja. Di sini saya menggunakan keju parut dan ada juga kacang sangrai seperti ini ya teman-teman. Dan nanti juga akan saya tambahkan dengan choco chip dan meses coklat dan meses warna-warni. Nah, ini dia brownies cup lumer kita udah jadi. Hasilnya banyak banget ya teman-teman. Juga tampilannya cantik. Dan pastinya hasilnya nggak mengecewakan ya. Nah, untuk harga jual teman-teman bisa pastikan sendiri ya berapa modal yang habis dan keinginan teman-teman mau dijual berapa ya. Soalnya harga di tiap daerah itu kan pastinya berbeda-beda. Nah, sekarang akan kita review gimana hasilnya ya teman-teman. Nah, ini tampilannya cantik. Teman-teman bisa lihat ya, lumer banget. Dan browniesnya itu lembut banget ya teman-teman.
Soal rasa ini beneran enak. Nah, selamat mencoba di rumah ya. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika. Pada video kali ini saya akan bagikan lagi ide jualan brownies mini untuk teman-teman semuanya. Nah, di satu resep dapatnya banyak banget. Cuma menggunakan satu telur bisa menghasilkan 55 piece brownies mini. Kalau soal rasa ini beneran enak banget, gak bakalan mengecewakan ya. Nah, mau tahu cara bikinnya, ikutin videonya sampai selesai ya. Oke, langkah awal kita akan siapkan bahan keringnya dulu. Kita ayak 200 gram atau 20 sendok makan tepung terigu protein sedang. Saya gunakan yang segitiga biru ya. Tambahkan juga 50 gram atau 5 sendok makan coklat bubuk, kita ayak juga. Dan 1 sendok teh soda kue, setengah sendok teh baking powder, lalu kita ayak. Nah, keempat bahan ini kita campur rata. Oke, kalau udah tercampur rata kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita siapkan 300 ml air dan tambahkan 2 saset susu kental manis. Sebaiknya gunakan yang susu kental manis yang coklat ya teman-teman, karena saya nggak punya, saya tambahin yang putih aja. Nah, biar sama persis dengan yang susu kental manis coklat, saya tambahkan sedikit pasta coklat ya. Lalu kita campur rata kembali. Nah, kurang lebih hasilnya kayak gini. Dan kita sisihkan dulu. Selanjutnya siapkan wadah, pecahkan 1 butir telur. Saya gunakan yang ukuran besar. Lalu tambahkan gula pasir sebanyak 200 gram atau 14 sendok makan. Dan tambahkan juga setengah sendok teh vanila cair atau vanili bubuk juga boleh. Tambahkan seperempat sendok teh garam. Lalu kita campur rata semua bahan sampai nanti berwarna putih pucat. Dan gulanya sedikit larut ya. Nah, kalau udah putih pucat kayak gini, setelah itu kita tambahkan bahan kering dan susu cair tadi ya teman-teman, yang kita bikin sebelumnya. Kita masukin bertahap. Lalu kita aduk rata. Dan masukin lagi tepung dan susu cair tadi ya teman-teman. Di sini saya masukin 3 tahap. Nah, kita campur rata kembali. Nah, ini untuk yang terakhir, saya masukin semuanya dan tuang juga susunya semua. Nah, kita campur rata kembali. Setelah itu kita tambahkan 150 ml minyak goreng, lalu kita campur rata.
Nah, ini udah cukup ya teman-teman. Saya lanjut mengaduk menggunakan spatula untuk memastikan adonan udah benar-benar tercampur dengan rata. Nah, kalau udah, sekarang kita akan siapkan cetakannya. Di sini saya udah oles cetakan menggunakan minyak tipis-tipis. Untuk diameter cetakannya saya gunakan 4,5 kali 3,5 cm ya. Nah, karena cetakan saya itu terbatas, jadi saya gunakan cetakan jenis lain ya teman-teman. Nah, sekarang kita tuang adonan 3/4 bagian. Jadi disesuaikan lagi dengan harga jualnya juga ya teman-teman. Kalau mau jual browniesnya sedikit mahal, cetakannya juga boleh digunakan yang agak besar. Jadi sesuaikan aja ya teman-teman. Dan ini saya bikin segini dulu ya teman-teman, adonannya masih banyak sisanya. Nah, ini akan kita kukus selama 15-20 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Dan jangan lupa ditutup serbet kayak gini ya, tutup pancinya. Dan sebelumnya kukusannya juga udah dipanaskan dan mendidih. Nah, setelah 20 menit kuenya juga udah matang ya teman-teman. Langsung aja kita keluarkan dan ini saya kukus lagi sisa dari adonannya. Nah, kalau udah dingin, sekarang tinggal kita keluarkan aja langsung dari cetakan. Nah, ini kelihatan hasilnya cantik juga lembut banget ya teman-teman. Nah, kalau untuk cetakan yang bulat ini biasanya saya gunakan sendok dulu ya teman-teman biar gampang mengeluarkannya. Nah, kalau udah dikeluarkan semuanya, sekarang tinggal kita tambahkan topping. Di sini gunakan glass coklat. Kalau teman-teman mau menggunakan buttercream itu juga boleh. Nah, di sini glass coklatnya saya beli ya teman-teman, jadi nggak saya bikin. Setelah itu kita celupkan gamache coklat. Jadi untuk topping sesuaikan dengan selera teman-teman, boleh menggunakan keju atau meses warna-warni. Nah, ini kita lakukan hal yang sama sampai semua browniesnya ditambahkan dengan topping ya. Nah, ini dia brownies mini kita udah jadi. Hasilnya banyak banget ya teman-teman. Di satu resep dapatnya 55 piece karena saya bikinnya itu nggak terlalu besar juga. Karena kan biasanya permintaan konsumen itu nggak mau dijual terlalu mahal ya. Jadi antisipasi penjual untuk ukuran sedikit dikurangi aja ya teman-teman. Tapi soal rasa ini masih enak banget. Jadi kan kadang penjual itu jadi bingung ya mau dijual berapa karena harga bahan sekarang itu lagi mahal banget. Jadi ini sedikit dikurangi aja takarannya. Tapi soal rasa masih enak banget kok teman-teman. Jadi resep brownies mini yang satu ini saya rekomendasikan banget buat teman-teman cobain di rumah ya. Karena rasanya itu nggak bakalan mengecewakan. Nah, kalau teksturnya teman-teman bisa lihat ini tuh beneran lembut banget, nyoklat. Jadi ini bermanfaat banget ya untuk dijadikan ide jualan. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika. Pada video kali ini saya akan bikin brownies mini. Nah, cocok banget dijadikan ide jualan karena ini rasanya enak banget, super lembut dan empuk dan super moist. Dan yang pasti nyoklat banget ya. Anak-anak pasti suka nih jajan kue brownies seperti ini. Dan ini juga cocok dijadikan isian snack box. Nah, mau tuh cara bikinnya, ikutin video ini sampai selesai. Oke, di sini saya udah siapkan 100 gram coklat batang di dalam panci. Nah, ini akan kita tim. Saya gunakan kompor Diamante Roman 73.
Unggulan produk ini mempunyai pematik terpisah dan pematiknya juga menggunakan baterai dan bisa menggunakan api kecil juga ya teman-teman, dan dilengkapi dengan safety device jika ada kebocoran di selang gas. Nah, sampai tanggal 12 Februari, teman-teman bisa mendapatkan potongan harga atau cashback sebesar 10% di Tokopedia. Saya akan cantumkan kode voucher, link pembelian dan toko offline store di description box. Teman-teman bisa langsung cek aja di sana. Untuk spesifikasi produk mempunyai 3 tungku dan ketebalan kacanya 8 mm, berat 11,8 kg. Dan kompor ini tetap menggunakan gas LPG seperti gas yang biasa kita gunakan di rumah. Nah, tunggu apa lagi teman-teman, buruan beli sekarang sebelum promonya habis. Nah, sekarang kita akan nyalakan apinya, saya gunakan yang besar. Kita akan didihkan air untuk ngetim coklat tadi. Kita masak sampai airnya mendidih. Kalau udah mendidih seperti ini, kita kecilkan apinya. Lalu kita tim 100 gram coklat batang yang di dalam wadah tadi. Nah, setelah itu kita aduk sebentar. Dan di sini saya juga menambahkan 125 ml minyak goreng. Lanjut aduk kembali sampai benar-benar meleleh. Nah, kalau udah seperti ini kita matikan api kompornya karena airnya udah panas ya. Lanjut aja kita aduk-aduk sampai benar-benar mencair dan meleleh seperti ini. Nah, setelah meleleh, kita akan angkat dan kita sisihkan, ditunggu dingin dulu. Selanjutnya kita siapkan bahan kering, masukin 120 gram atau 12 sendok makan tepung terigu protein sedang. Saya gunakan yang segitiga biru. Lalu tambahkan juga 1/4 sendok teh baking powder, 30 gram coklat bubuk, 1/4 sendok teh garam. Nah, ini akan kita ayak. Lanjut kita campur semua bahan. Udah, ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya di dalam wadah kita siapkan 3 butir telur. Tambahkan 120 gram atau 8 sendok makan gula pasir, 1/4 sendok teh vanili bubuk, dan 1 sendok teh SP, boleh TBM atau valet ya, sesuaikan keinginan aja. Lanjut kita mixer dengan kecepatan rendah dulu sampai semua bahan tercampur. Nah, kalau udah dirasa tercampur, kita pindah ke speed maksimal, kita mixer sampai mengembang. Nah, udah mengembang seperti ini, kita matikan mixernya. Nah, setelah itu kita masukin bahan kering secara bertahap. Lanjut kita aduk dengan mixer sebelum dinyalakan. Nah, setelah itu lanjut kita nyalakan mixernya. Kita mixer dengan kecepatan rendah aja, asal tercampur, nggak usah terlalu lama. Lanjut masukin lagi sisa dari bahan keringnya. Nah, kita aduk rata dulu sebelum dinyalakan mixernya. Nah, kalau udah lanjut kita mixer kembali dengan kecepatan rendah.
Nah, sebentar aja cukup, matikan mixernya, kita rapikan bagian pinggir-pinggirannya biar nanti benar-benar tercampur ya teman-teman. Dan lanjut, kita nyalakan lagi mixernya, kita mix lagi sebentar. Oke, ini udah cukup. Setelah itu kita masukin lelehan coklat batang dan minyak tadi ya teman-teman. Lalu masukin semuanya aja. Nah, ini udah dalam keadaan dingin ya. Lanjut kita mix kembali dengan kecepatan rendah. Nah, kalau udah kita matikan mixernya, lanjut kita aduk kembali menggunakan spatula, rapikan dulu bagian pinggir-pinggirannya. Setelah itu kita aduk balik dari bawah ke atas dan pastikan adonan ini udah benar-benar tercampur rata. Nah, udah tercampur. Setelah itu kita siapkan cetakan tulpan mini yang udah dioles dengan sedikit margarin dan ditaburi sedikit tepung ya, biar nanti nggak lengket. Ukurannya itu 8 cm. Nah, untuk adonannya saya masukin ke dalam plastik segitiga biar gampang menuangnya. Nah, ini kita tuang sampai setengah dari cupnya aja, soalnya nanti akan mengembang ya. Nah, di tahap ini teman-teman bisa panaskan kukusan. Nah, saya bikin segini dulu ya teman-teman. Setelah itu kita hentakan. Oke, lanjut kita kukus. Kita masukin ke dalam kukusan ya. Nah, ini udah jadi, saya masukin ke dalam kukusan semua. Nah, ini saya juga gunakan kompor Diamante Roman 73. Oke, lanjut, kita akan kukus selama 15 menit menggunakan api sedang cenderung kecil dan jangan lupa ditutup seperti ini ya, biar nanti airnya nggak jatuh ke dalam adonan. Nah, kurang lebih apinya seperti ini, sedang cenderung ke kecil. Oke, setelah 15 menit ini kuenya juga udah mateng, hasilnya cakep banget ya teman-teman. Matangnya merata karena apinya itu stabil. Kompor Diamante ini beneran terbaik banget ya teman-teman, sangat membantu untuk ibu-ibu yang suka memasak di dapur. Sekarang lanjut aja kita angkat kuenya satu persatu. Setelah hangat lalu kita keluarkan dari cetakannya, digoyang-goyang seperti ini dan kita buka aja langsung. Nah, ini nggak lengket sama sekali, cuma itu ada lengket tepungnya ya teman-teman. Nah, ini bisa dirapikan juga, hasilnya cakep banget, gembul. Nah, ini akan kita keluarkan semuanya. Oh ya, di satu resep ini jadinya 18 piece ya teman-teman. Oke, lanjut kita akan tambahin topping. Di sini saya gunakan meses warna-warni dan lelehan coklat ya teman-teman. Boleh juga dengan glass coklat. Nah, ini saya celupkan. Tapi karena coklatnya ini cepet banget ya teman-teman bekunya, jadi nggak bagus. Saat digoyang-goyang tetap aja kayak gitu. Jadi saya gunakan sendok aja untuk merapikannya. Nah, ini saya ratakan. Jadi untuk coklatnya sesuaikan selera aja ya. Boleh buttercream juga. Lalu toppingnya saya tambahin meses coklat cukupnya aja, nggak usah terlalu banyak. Tapi sesuaikan lagi ya dengan keinginan. Nah, ini kita lakukan sampai browniesnya ini semua ditambahin dengan topping.
Nah ini dia brownies donatnya udah jadi di satu resep, jadinya 18 piece dengan ukuran 8 cm. Jadi lumayan besar juga ya teman-teman. Nah ini tampilannya cakep banget, apalagi coklat glassnya itu bisa digoyang-goyang jadi nggak bakalan belepotan seperti ini ya, bakalan rapi. Nah ini cocok juga dijadikan isian snack box ya teman-teman. Dan ini saya juga tambahkan topping meses yang warna-warni sedikit lagi di bagian atasnya biar warnanya kelihatan cerah. Nah seperti ini, cakep banget ya teman-teman. Nah sekarang langsung aja kita akan cobain, ambil satu. Nah menarik banget kalau dijadikan ide jualan. Ini tuh beneran nyoklat banget, super moist dan lembut ya. Nah sekarang akan kita coba potong atau kita langsung makan aja. Yang ini beneran enak banget, nyoklat, anak-anak pasti suka dengan kue ini. Dimakan satu aja ini udah kenyang ya teman-teman. Nah bagian dalamnya seperti ini, lembut banget dan moist ya. Jadi selama mencoba di rumah ya teman-teman, semoga bermanfaat resepnya. Dan sekian dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika. Pada video kali ini saya akan bagikan resep cemilan yang sangat bikinnya gampang, di satu resep dapatnya juga banyak banget, cocok dijadikan ide jualan. Kue ini dinamakan dengan brownie sus karena di bagian luarnya ada kulit susnya gitu, dan di bagian dalamnya ada adonan brownies ya teman-teman. Pokoknya ini perpaduan yang sangat enak. Teman-teman wajib coba deh resep ini, pokoknya ini anti gagal banget dan nyoklat ya teman-teman. Nah untuk cara bikinnya ikutin video ini sampai selesai ya. Oke, di tahap awal kita akan bikin untuk bahan kulitnya. Siapkan panci memasak atau teflon, masukkan 100 gram margarin. Di sini semua bahan saya campur dulu ya sebelum menyalakan apinya kecuali tepung. Dan kita tambahkan juga 250 ml air putih biasa dan tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh vanili bubuk. Nah ini lanjut akan kita masak. Kita akan masak menggunakan api sedang sambil kita aduk. Nah kalau udah mendidih kayak gini kita matikan api kompornya ya. Lalu kita akan tambahkan 150 gram tepung terigu protein sedang, saya pakai yang segitiga biru ya. Lalu kita campur rata kembali. Nah ini jangan dinyalakan dulu apinya teman-teman. Jadi posisinya dalam keadaan mati nih api kompornya. Nah kalau adonan udah tercampur dengan rata baru kita nyalakan lagi apinya menggunakan api kecil aja sambil terus kita aduk dan kita masak sampai benar-benar kalis. Kalau udah kalis kita matikan api kompornya dan kita pindah ke wadah yang lain biar cepat dinginnya ya teman-teman. Dan di sini saya bantu mendinginkan menggunakan kipas angin. Nah kita bikin kayak gini biar cepat dingin ya teman-teman. Nah kalau udah dingin sekarang kita akan tambahkan 3 butir telur. Lalu kita akan mixer ya teman-teman sampai tekstur dari adonan ini tuh lembut. Saya gunakan kecepatan maksimal ya. Nah kalau adonan udah lembut seperti ini kita matikan mixernya. Dan kita akan rapikan. Nah adonannya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Nanti akan kita masukin ke dalam plastik segitiga biar gampang mencetaknya. Nah di sini saya juga udah siapkan cetakan yang udah dioles dengan sedikit margarin. Jadi diameter cetakannya itu kurang lebih 5,5 dan tingginya itu 2 cm ya teman-teman, kurang lebih. Nah setelah itu kita semprotkan adonan di bagian bawahnya dulu, jangan tebel ya. Jadi usahakan tipis aja biar nanti kulitnya itu garingnya tahan lama ya teman-teman. Nah setelah itu kita semprotkan lagi di bagian pinggiran sampai ke atas.
Nah, kita lakukan lagi, kita semprotkan dulu di bagian bawahnya seperti ini. Jadi bikin serapi mungkin kalau teman-teman bisa bikin ya. Nah, di sini saya masih acak-acakan juga karena masih baru ya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, kita lakukan sampai selesai. Di tahap ini teman-teman bisa panaskan oven ya. Bikin segini dulu ya teman-teman. Setelah itu kita panggang. Kita panggang di suhu 180 derajat Celcius menggunakan api atas bawah. Kita panggang selama 20 menit. Dan sebelumnya ovennya juga udah saya panaskan 10 menit ya teman-teman. Nah, sambil menunggu kulitnya matang ya, kita siapkan untuk bahan isiannya. Kita tim 80 gram di sisi atau coklat batang. Nah, setelah itu kita akan tambahkan juga 100 gram margarin. Lalu diaduk kembali. Dan tambahkan juga 20 gram minyak. Nah, di sini saya gunakan apinya kecil aja ya teman-teman. Nah, kita campur rata kembali sampai coklatnya itu meleleh dan margarin juga meleleh dan semua bahan tercampur. Nah, boleh kita matikan api kompornya, lalu kita campur rata kembali sampai benar-benar mencair semua ya teman-teman. Nah, kalau udah ini kita angkat dan kita dinginkan, sisihkan dulu. Selanjutnya kita bikin adonan untuk browniesnya. Siapkan 2 butir telur dalam wadah, tambahkan 150 gram gula pasir, lalu kita aduk rata sampai tercampur aja, nggak usah sampai mengembang ya. Sampai gulanya tercampur dengan telur dan sedikit larut ya gulanya. Nah, seperti ini aja udah cukup ya teman-teman. Setelah itu kita akan tambahkan tepung terigu protein sedang. Saya tambahkan 135 gram. Nah, ini kita ayak dulu. Tambahkan juga 25 gram coklat bubuk. Juga kita ayak. Lalu tambahkan juga 1/4 sendok teh baking powder, lalu kita campur kembali menggunakan whisk. Nah, biar lebih gampang teman-teman juga boleh mixer ya. Dan tambahkan juga coklat yang udah dilelehkan sebelumnya. Ini pastikan udah dalam keadaan dingin ya teman-teman. Kita aduk rata kembali sampai semua bahan tercampur. Kalau udah tercampur dengan rata, masukin ke dalam plastik segitiga ya teman-teman. Nah, ini kulitnya juga udah mateng, udah 20 menit. Sekarang kita akan semprotkan adonan brownies tadi. Kita isi 3/4 bagian dari kulit susnya ya teman-teman. Jangan sampai penuh, soalnya ini akan mengembang. Nah, di tab ini teman-teman bisa panaskan lagi ovennya ya. Jadi nanti tinggal kita panggang aja. Oke, kalau udah jadi semuanya, siap untuk kita panggang. Nah, di sini saya akan panggang selama 30 menit menggunakan api atas bawah di suhu 180 ya. Jadi sama suhunya seperti yang tadi. Nah, setelah 30 menit ini udah matang ya kuenya. Boleh langsung kita keluarkan aja dari cetakannya, biar nanti nggak lembab ya di bagian bawahnya.
Dan nanti akan saya panggang lagi sisa dari adonan ya. Nah, ini dia brown sus kita udah jadi. Di satu resep dapatnya itu banyak banget. Jadinya 47 piece ya teman-teman. Jadi karena bikinnya ini mini, lumayan banyak hasilnya. Kalau teman-teman bikin cetakan yang agak besar pastinya nggak terlalu banyak ya. Dari segi tampilan ini tuh unik banget, juga cantik ya. Biasanya kan kalau kulit sus itu isi dengan fla atau buah-buahan. Kali ini saya bikin dengan adonan brownies. Jadi rasanya itu beneran enak banget. Nah, sekarang coba kita lihat ya. Nah, dari tampilan menarik banget teman-teman. Jadi kulit luarnya itu renyah ya. Di bagian dalamnya juga super moist. Coba kita potong. Nah, coba kita lihat bagian dalamnya. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Ini tuh browniesnya itu coklat banget teman-teman, super moist. Soal rasa nggak diragukan lagi, ini tuh recommended banget buat teman-teman cobain ya. Juga anti gagal nih resepnya. Cocok dijadikan ide jualan juga. Nah, untuk pengemasannya sendiri teman-teman bisa juga menggunakan kertas cup seperti ini ya, biar tampilannya itu lebih bagus dan rapi. Jadi sesuaikan aja deh dengan kebutuhan dan keinginan teman-teman ya. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat ya, dan terima kasih banyak atas dukungan dan kunjungan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika. Pada video kali ini saya akan bikin muffin coklat. Ini bikinnya gampang banget tanpa mixer, cukup diaduk-aduk aja. Super moist dan beneran enak banget, super coklat. Nah, mau tahu cara bikinnya, ikutin videonya sampai selesai ya teman-teman. Nah, langkah pertama kita akan siapkan panci, masukkan 125 gram coklat batang atau DCC, tambahkan juga 105 gram margarin, dan 120 ml susu cair. Ini akan kita masak atau kita lelehkan ya teman-teman. Nah, ketiga bahan ini akan lanjut kita masak. Kita masak menggunakan api kecil aja sambil terus kita aduk ya. Nah, ini nggak sampai harus mendidih, cukup sampai coklat dan margarinnya itu meleleh ya teman-teman. Jangan gunakan api besar, nanti gosong. Nah, kalau udah mulai mencair kayak gini atau meleleh, kita matikan apinya sambil terus kita aduk aja. Nah, sampai benar-benar semuanya itu larut dan meleleh kayak gini ya. Kita dinginkan dulu. Nah, setelah itu kita siapkan wadah, lalu kita masukkan 2 butir telur. Tambahkan juga 1/4 sendok teh garam, setengah sendok teh vanila cair atau yang ekstrak atau yang bubuk juga boleh. Tambahkan juga 120 gram gula pasir. Nah, ini akan kita aduk menggunakan whisk sampai tercampur dan gulanya larut. Tapi nggak usah terlalu lama juga ya teman-teman, cukup sampai nanti berwarna agak pucat atau berbusa. Nah, kalau gulanya ada larut dan sedikit berbusa kayak gini, ini udah cukup ya. Setelah itu kita akan tambahkan lelehan coklat margarin yang udah kita dinginkan tadi ya.
Lanjut kita campur rata kembali. Nah, kalau udah, sekarang kita akan tambahkan 1 sendok teh baking powder. Kita ayak dulu, setengah sendok teh soda kue. Dan tambahkan juga 190 gram tepung terigu protein sedang. Sebaiknya bahan kering kita ayak dulu ya, biar nggak ada yang bergerindil. Dan tambahkan juga 2 sendok makan coklat bubuk. Nah, kalau bahan keringnya udah dimasukin semuanya, tinggal kita campur aja atau kita aduk rata. Nah, ini udah tercampur rata. Setelah itu kita akan tambahkan 20 ml minyak. Nah, ini yang bikin nanti teksturnya itu lebih moist ya teman-teman. Lalu kita campur rata kembali. Nah, kalau udah benar-benar tercampur, sekarang kita akan tambahkan choco chip. Ini jumlahnya sesuaikan selera teman-teman, saya tambahkan 50 gram aja ya. Nah, ini kita campur rata menggunakan spatula. Ngaduknya pelan-pelan aja, nggak usah kencang-kencang ya teman-teman. Nah, ini cukup. Sekarang tinggal kita masukin ke dalam cup. Teman-teman juga boleh menggunakan cup biasa ya. Ini saya gunakan cup kertas kayak gini, ukuran 5x4 cm. Nah, kita tuang adonan 3/4 bagian. Nah, di sini saya nuangnya itu terlalu banyak ya teman-teman. Jadi saat dipanggang dia meleleh keluar. Nah, jadi diisi. Nah, seperti ini sebenarnya udah cukup ya, tapi saya tambahin lagi. Karena adonan ini saat dipanggang beneran ngembang banget ya teman-teman. Jadi diperhatikan juga saat memasukkan adonan. Nah, ini kita lakukan sampai semua adonannya dimasukin ke dalam cup. Di tahap ini teman-teman bisa panaskan oven. Kalau udah jadi semuanya, kita hentakkan sedikit. Setelah itu kita tinggal tambahkan topping. Saya tambahkan choco chips cukupnya. Tapi kalau teman-teman nggak mau menambahkan topping lagi juga nggak apa-apa. Nah, kalau udah selesai ditambahin topping, siap untuk kita panggang. Sebelumnya ovennya udah saya panaskan juga 10 menit. Nah, ini kita panggang di rak bawah. Nah, kita gunakan suhu 170 derajat Celcius menggunakan api atas bawah selama 20-25 menit ya. Jadi tergantung juga dengan suhu oven teman-teman di rumah. Atau sering dicek aja juga bisa. Nah, ini dia muffin coklatnya udah mateng, juga udah saya dinginkan tadi ya. Nah, sekarang coba kita lihat gimana hasilnya.
Nah, kelihatan ya, ini tuh beneran coklat banget teman-teman. Sekarang kita buka dari kertas cupnya. Nah, bener-bener moist banget ya teman-teman. Beneran coklat banget. Coba kita lihat bagian dalamnya. Nah, beneran lembut banget, moist. Nah, sekarang akan saya cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Beneran enak banget ya teman-teman. Coklat banget, moist, juga lembut. Anak-anak di rumah pasti suka dengan muffin coklat ini ya. Jadi selamat mencoba di rumah ya teman-teman. Sekian dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika. Nah, di video kali ini saya akan bikin cemilan yang super simple, gampang banget bikinnya dan rasanya enak, super moist, juga coklat banget. Anak-anak pasti suka dibikinin cemilan yang satu ini. Nah, pastinya kue yang satu ini juga cocok dijadikan ide jualan atau isian snack box ya. Nah, untuk cara bikinnya ikutin video ini sampai selesai ya. Nah, di tahap awal kita akan tim atau lelehkan 220 gram coklat batang atau di sisi. Nah, tambahkan juga 80 ml minyak goreng. Dan 75 gram margarin atau butter juga boleh. Di sini saya juga udah didihkan airnya, lanjut kita tim langsung menggunakan api sedang aja sambil terus kita aduk. Nah, kalau udah seperti ini, coklatnya udah mulai meleleh, kita matikan api kompornya ya teman-teman. Lanjut kita aduk rata sampai coklatnya itu bener-bener meleleh semua dan tercampur dengan rata. Nah, kalau udah, kita angkat dan ditunggu dingin dulu. Selanjutnya kita akan bikin adonan. Siapkan 3 butir telur di dalam wadah, lalu tambahkan 1/4 sendok teh garam, 200 gram gula halus. Kita aduk menggunakan whisker. Nah, kalau teman-teman mau menggunakan mixer itu juga boleh, di mixer selama 1 menitan aja sampai gulanya benar-benar larut. Nah, di sini saya tambahkan 1/4 sendok teh vanili bubuk ya. Ini opsional, boleh ditambahin, boleh enggak. Lalu kita campur rata kembali. Kalau dirasa udah tercampur dengan rata, kita tambahkan lelehan coklat yang udah dingin. Nah, ini pastikan udah dingin dulu ya teman-teman. Lanjut kita aduk rata kembali. Kalau udah benar-benar rata, sekarang kita akan tambahkan bahan kering. Masukin 150 gram tepung terigu dan 30 gram coklat bubuk ya. Ini udah saya campur. Nah, kita masukin bertahap sambil diayak biar nggak ada tepungnya yang bergerindil ya teman-teman. Dan lanjut kita campur rata. Masukin lagi sisa bahan kering tadi, kita ayak. Lalu kita aduk rata kembali.
Nah, kalau dirasa adonan udah bener-bener tercampur, lanjut kita aduk rata menggunakan spatula. Jadi adonannya ini cukup berat ya teman-teman. Oke, kalau udah, tinggal kita masukin ke dalam cupnya. Di sini saya juga udah siapkan cup ukuran 5 x 3 cm ya. Nah, kita tuang adonan 3/4 bagian dari cetakannya aja. Nah, biar mudah saya masukin ke dalam plastik segitiga dulu ya teman-teman adonannya. Di tahap ini teman-teman bisa panaskan oven ya. Lalu kita hentakkan adonan. Lanjut tambahkan topping. Di sini saya gunakan slice almond ya teman-teman. Jadi untuk topping sesuaikan selera aja. Boleh choco chip. Nah, di satu resep ini bisa menghasilkan 28 piece kue dengan ukuran cup seperti ini ya teman-teman. Dan ini siap untuk kita panggang. Lanjut kita panggang di suhu 180 derajat Celcius menggunakan api atas bawah selama 35 menit. Jadi nanti hasilnya lebih moist ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau hasilnya lebih kering, bisa dipanggang lebih lama lagi ya. Jadi sesuaikan aja dengan keinginan teman-teman atau suhu oven di rumah ya. Nah, setelah 35 menit saya panggang, ini udah matang ya teman-teman. Nanti saya akan panggang lagi sisa dari adonannya. Nah, hasilnya cakep banget ya teman-teman. Kue ini juga wangi banget. Siapa aja bisa bikin di rumah, apalagi ini bikinnya gampang ya. Pastinya cocok dijadikan ide jualan juga. Atau disuguhkan di acara spesial atau di hari lebaran nanti ya. Yuk sama-sama kita lihat gimana hasilnya. Nah, ini tuh shiny banget. Bagian dalamnya itu super moist teman-teman. Jadi resep kue ini wajib banget teman-teman cobain di rumah ya. Nah, coba kita keluarkan dari cupnya atau langsung dirobek aja juga bisa ya. Nah, ini hasilnya super moist banget teman-teman. Ini langsung saya belah aja. Nah, bagian dalamnya kayak gini nih. Lembut dan moist banget. Kalau teman-teman mau teksturnya itu lebih kering lagi, bisa dipanggang lagi ya teman-teman. Tapi saya suka teksturnya itu lembut dan moist ya teman-teman, jadi lumer saat dimakan. Rasanya benar enak banget, nyoklat banget ya teman-teman. Crunchy di bagian luar dan super moist di bagian dalamnya. Nah, ini enak banget. Selamat mencoba di rumah ya.